Hai semua, perkenalkan kami kelompok 7 akan melakukan roleplay tentang ronde keperawatan. Pemerannya yang pertama, Kepala Ruang Maria Fatbinan sebagai Ibu Lili, Ketua Tim Hilary Pesirahu, Perawat Pelaksana 1 Irawati Ismail, dan Perawat Pelaksana 2 dilakukan double peran oleh Maria Fatbinan. Selamat menyaksikan. Di ruang anggrek RSU Sinar Kasih akan diadakan ronde keperawatan pada salah seorang pasien. Tahap pre-ronde keperawatan. Sebelum melakukan ronde keperawatan, ketua tim menentukan kasus yang akan dirondekan dan menentukan tim ronde keperawatan. Kemudian, ketua tim menemui kepala ruangan untuk meminta persetujuan. Di Nur Station. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Begini Bu, saya mau melaporkan tentang pasien Nona Y. Klien sudah 5 hari dirawat dan belum ada peningkatan yang berarti. Jadi saya bermaksud untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya, pasien dengan demam tipoid ya? Iya Bu, klien sudah 5 hari dirawat tetapi belum ada kemajuan. Jadi apakah Ibu setuju jika dilakukan ronde keperawatan pada Nona Y? Iya, saya setuju. Bagaimana persiapannya dan kapan akan dilakukan? Saya sudah menyiapkan tim yang akan melakukan ronde keperawatan dan insya Allah besok dilaksanakan. Nanti saya akan melakukan inform konsen terlebih dahulu kepada pasien dan keluarganya. Baiklah, silakan lakukan. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya permisi dulu. Setelah mendapat persetujuan dari kepala ruangan, ketua tim melakukan inform konsen kepada pasien dan keluarganya di ruang pasien. Assalamualaikum Dek, bagaimana keadaannya hari ini? Waalaikumsalam Sus, masih seperti hari sebelumnya Sus, masih demam. Oh iya, baik Bu, jadi begini, sesuai dengan keluhan yang masih dirasakan oleh Nona Y, maka kami akan menjadikan Nona Y sebagai pasien untuk ronde keperawatan. Apakah dari pihak keluarga bersedia? Sus, ronde keperawatan itu apa ya? Baik Bu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ronde keperawatan. Ronde keperawatan itu merupakan suatu kegiatan yang nantinya pasien atau keluarga akan diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Diharapkan nantinya setelah dilakukan ronde keperawatan dan tindakan keperawatan, masalah dari ADIY ini bisa berkurang atau dapat teratasi. Oh begitu, saya setuju saja, yang penting ia bisa cepat sembuh dan cepat pulang. Baik kalau begitu. Sebelum dilakukan ronde keperawatan, Ibu boleh tanda tangan di sini ya. Ini surat persetujuan bahwa Nona Y dan keluarga bersedia kami jadikan sebagai pasien ronde keperawatan. Ya baik, nanti sebentar lagi ada perawat yang akan datang untuk memeriksa keadaan Nona Y ya. Baik Sus. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Setelah melakukan inform konsen dan mendapat persetujuan dari pasien dan keluarga, ketua tim melakukan pertemuan dengan anggota tim atau perawat pelaksana untuk melakukan pemberian tugas di ruang perawat. Assalamualaikum Nurse Mia dan Nurse Ira. Waalaikumsalam. Baiklah, langsung saja seperti yang sudah direncanakan sebelumnya ya. Kita akan melakukan ronde keperawatan kepada Nona Y. Untuk hari ini, tahap pertama adalah melakukan tahap pra-ronde keperawatan. Oh, Nona Y yang masuk dengan diagnosa tipoid ya? Iya, dia sudah 5 hari tapi belum ada perubahan yang memperlihatkan kemajuan. Maka dari itu sekarang tolong lakukan pengkajian ulang ya pada Nona Y untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang sebenarnya terjadi pada Nona Y sekarang ini. Baik Bu, akan segera kami lakukan. Anggota tim ronde pun melakukan pengkajian kepada pasien di ruang pasien. Assalamualaikum, permisi. Kami perawat yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kepada Nona Y. Sesuai dengan perjanjian, sebelumnya dalam melakukan ronde keperawatan, apa bisa dilakukan sekarang?
Oh iya, silahkan. Baik Bu, kami sudah memeriksa AD-nya. Suhu badan AD saat ini 38,5 derajat Celcius. Tekanan darah 110/70 mmHg. Pernafasan 22 kali per menit. Dan frekuensi denyut nadinya 180 kali per menit. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Saya permisi dulu ya Bu. Selamat istirahat. Assalamualaikum Bu, tadi sudah diperiksakan sama Nurse Mia dan Nurse Ira. Iya. Jadi rencananya besok akan diadakan ronde keperawatan. Jadi kami akan memanggil Ibu besok sekitar jam 10 di ruang perawat untuk ikut berdiskusi tentang masalah yang dihadapi Nona Y saat ini. Oh iya, baik Sus. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Permisi. Iya, sama-sama. Keesokan harinya, ronde keperawatan pun dimulai. Ronde keperawatan dihadiri oleh kepala ruangan, ketua tim, anggota tim atau perawat pelaksana, pasien dan keluarga pasien. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun tujuan kita melakukan ronde keperawatan adalah untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang belum teratasi selama dirawat di rumah sakit. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada perawat Hilary selaku ketua tim untuk memberikan penjelasan tentang pasien ronde keperawatan kita kali ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lili selaku kepala ruangan. Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Nona Y dengan diagnosa medis demam tipoid. Klien sudah dirawat 5 hari tapi belum ada kemajuan. Kemarin dilakukan pengkajian ulang oleh Nurse Irawati dan Nurse Mia, didapatkan data klien mengalami masalah hipertermi dan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya saya persilakan kepada anggota tim saya untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Nona Y. Baik, terima kasih. Intervensi yang akan kami lakukan untuk mengatasi hiperterminya yaitu 1. Untuk mengobservasi tanda-tanda vital. Rasionalnya adalah untuk mengetahui keadaan umum pasien. Yang kedua, memberikan kompres hangat di bagian daerah dahi pasien untuk menurunkan suhu tubuh. 3. Memberikan minum yang banyak kepada pasien, kira-kira 1.500 sampai 2.000 cc atau sekitar 2,5 liter per 24 jam. Rasionalnya yaitu untuk menurunkan suhu tubuh pasien. Yang keempat, menganjurkan klien untuk menggunakan pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Rasionalnya untuk menjaga agar klien merasa nyaman. Pakaian tipis juga akan membantu untuk mengurangi penguapan tubuh. Yang kelima, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik dan antipiretik. Rasionalnya untuk mengurangi infeksi dan mengurangi panas. Untuk mengatasi masalah nutrisi, intervensi yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, jelaskan pada klien dan keluarga tentang manfaat makanan nutrisi untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang nutrisi sehingga motivasi untuk makan menjadi meningkat. Yang kedua, beri nutrisi dengan diet lembek atau lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang maupun menimbulkan banyak gas, dan dihidangkan saat masih hangat. Rasionalnya untuk meningkatkan asupan makan karena mudah ditelan. Yang ketiga, berikan makanan sedikit tapi sering. Rasionalnya untuk menghindari mual dan muntah. Sajikan makanan yang bervariasi. Rasionalnya agar pasien tidak merasa bosan dan nafsu makan meningkat. Yang kelima, anjurkan menjaga kebersihan oral atau mulut. Rasionalnya untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut atau lidah dan dapat meningkatkan nafsu makan. Yang keenam,
kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antasida, rasionalnya untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Begitu rencana dari kami, saya kembalikan kepada kepala ruang. Baik, itu tadi rencana yang akan dilakukan. Untuk tindakan selanjutnya, saya serahkan kepada perawat Hilary. Baik, terima kasih. Jadi, Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu demam tipoid. Demam tipoid itu merupakan penyakit infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan, di mana kumannya masuk ke tubuh melalui makanan yang telah terkontaminasi oleh kuman tipoid. Biasanya orang yang mengalami akan terjadi peningkatan suhu tubuh atau demam dengan gangguan pada sistem pencernaannya seperti mual, muntah, hilang nafsu makan. Untuk memastikan apakah seseorang itu tipoid atau tidak dengan dilakukan pemeriksaan darah. Makanya ketika pertama kali masuk rumah sakit, Nona Ye diambil sampel darahnya untuk diperiksa. Oh iya, jadi bagaimana Sus kalau sudah kena tipoid? Apakah bisa sembuh? Iya, tentu saja bisa sembuh. Yang penting ibu dan pasien mau berobat dan berusaha untuk sembuh. Selain dirawat di rumah sakit, diberikan obat oleh dokter, pasien juga harus menjaga pola makannya. Tidak makan sembarangan yang bisa merangsang kerja usus. Tidak boleh makan yang keras, kecut, asam, pedas, dan harus makanan yang lunak serta mudah dicerna. Pasien juga harus banyak istirahat, tidak boleh banyak bergerak. Biarpun nanti ketika sudah keluar dari rumah sakit, Nona Ye juga harus tetap menjaga kesehatannya ya. Tidak boleh makan sembarangan dan tidak boleh terlalu capek. Apakah sudah mengerti, Dek? Iya, Sus, saya mengerti. Kedepannya saya akan lebih menjaga kesehatan. Baik, tadi kita semua sama-sama sudah mendengarkan intervensi dan penjelasan tentang penyakit Nyonya Ye. Apakah dari rekan perawat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Kalau dari keluarga Nyonya Ye, apakah sudah mengerti atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya jika memang masih ada yang ingin diketahui. Tidak ada Sus, saya sudah mengerti. Baiklah, karena semua sudah jelas, ronde keperawatan kita kali ini sudah selesai. Silakan nanti para tim ronde untuk melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga masalah pasien kita bisa segera teratasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya, ronde keperawatan telah selesai dilakukan. Anggota tim pun mulai melakukan tugasnya masing-masing. Sekian dan terima kasih.